Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian CF4 atau A40 edisi November 2025 nomor 18 mengenai stock intrinsic value atau nilai intrinsik saham. Nah, soalnya berbunyi sebagai berikut. Jadi sebuah saham baru saja membayar dividen yang dilambangkan oleh D0 dan ini nilainya 2. Kemudian diharapkan tumbuh supernormal GS sama dengan 25% per tahun. Jadi GS ini adalah growth rate-nya ya selama 2 tahun pertama, lalu stabil ke GL sama dengan 6% selamanya. Jadi ini adalah GL ini adalah growth rate yang berikutnya setelah 2 tahun pertama. Pasar menuntut return sesuai CAPM, diketahui RF sama dengan 4%, B sama dengan 1,2, dan RM kurang RF sama dengan 5%. Nah, kalau B ini maksudnya ini adalah nilai beta ya, gitu. Pertanyaannya, berapakah nilai intrinsik P0 terdekat? Oke, nah, mungkin sebelum kita mengerjakan soalnya, saya akan review dulu ya. Jadi, untuk persamaan yang pertama ini adalah nilai intrinsik dari sebuah saham. Jadi, V0 ini, anggap saja ini adalah P0 gitu ya. Di mana yang di bagian atas ini adalah growth rate atau G, dan di bawah ini adalah 1 plus K. K ini adalah market capitalization rate. Nah, ini kan yang belum ada ya teman-teman. Jadi nilai K ini kita harus hitung. Nah, perhitungannya diberikan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus untuk market capitalization rate, di mana RF itu adalah risk free rate ya teman-teman. RM itu adalah rate yang sudah di-adjust oleh market gitu ya. Jadi dalam menghitung market capitalization rate tinggal kita substitusikan saja semuanya, di mana RF sama dengan 4%, ini adalah 0,04 tambah betanya adalah 1,2 dikali RM kurang RF-nya kan 0,05 ya, 5%. Nah, ini hasilnya adalah 0,1 teman-teman. Tuh. Nah, berikutnya kita sekarang mau menghitung V0 ya, V0 atau P0 lah ini. Nah, di sini P0 kita substitusikan dengan rumus V0 ya. Berarti kan di sini P0 adalah D0 1 plus GS per 1 plus K tambah D0 1 plus GS ini kuadrat per 1 plus K kuadrat ditambah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini udah D0. Ini kan saya masih 1 plus GS, tapi selesai di kuadrat. Saya nggak tambahkan lagi pangkatnya. Plus 1 plus GL per 1 plus K pangkat 3 tambah D0 1 plus GS kuadrat 1 plus GL yang di sini kuadrat per 1 plus K pangkat 4 tambah titik-titik-titik. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa yang di dua pertama ini saya pakai GS aja, kemudian yang di ketiga ini GS terus ada GL, dan berikutnya juga yang keempat. Jadi kalau teman-teman lihat berdasarkan keterangan di soal ini, pas dia tumbuh ke sini rate-nya GS teman-teman. Pas yang tumbuh sini ini juga rate-nya masih GS. Nah, kemudian pas tahun ketiga dan tahun keempat, lalu stabil ke GL sama dengan 6 selamanya. Nah, di sini kan udah mulai GL nih, teman-teman. Jadi, pas di tahun ketiga itu, ya berarti dividennya setelah mengalami pertumbuhan dengan rate GS selama 2 tahun pertama, masuklah di sini rate yang baru, GL. Jadi, berikutnya itu deret-nya, rate pertumbuhannya ini adalah GL. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Mungkin dari sisi timeline, penggambaran saya mungkin secara simbol atau apa belum sepenuhnya tepat, tapi kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini langsung kita masukin aja, berarti di sini 2 dan seterusnya. Menjadi 2
1,25 per 1,1 plus 2 1,25 kuadrat per 1,1 kuadrat dalam kurung ya. Berarti suku pertamanya adalah 1 plus 1,06 ya per 1,1 tambah 1,06 kuadrat per 1,1 kuadrat dan seterusnya. Jadi ini kayak pemfaktoran biasa ya teman-teman. Sehingga dari sini kalau misalkan kita sederhanakan per 1,1 tambah 2 1,25 kuadrat per 1,1 kuadrat. Nah, kita kali A per 1 kurang R ya, teman-teman, kalau rumus deret geometri. Berarti ini A-nya adalah suku pertamanya 1, jadi kita masukin di sini 1 per 1 kurang rasionya adalah 1,06 per 1,1. Seperti itu. Yang ini akan menjadi, yang depannya saya masih tulis 2 kali 1,25 per 1,1 tambah, nanti teman-teman bisa cocokkan ya dengan kalkulator, plus 71,0227. Sehingga di sini nanti hasilnya menjadi 73,29545, yang kalau dibulatkan menjadi 73,3. Jadi dengan demikian jawabannya adalah E ya teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk soal ini. Di dalam mengerjakan mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita juga ingat ya rumus deret geometri gitu. Karena untuk men-solve hal seperti ini, summation di mana infinite ya jumlah sukunya tidak terbatas, ini menggunakan konsep deret geometri. Nah, kurang lebih pembahasan saya seperti itu, teman-teman. Kalau merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.